Relativis itu ada dua jenis. Ada relativisme yang merusak, ada yang tidak. Nah, kan gitu. Ada pernicious dan innocuous. Jadi selalu nanti dia jawab, oh enggak, relativis itu ada dua. Nanti dia juga dikritik, wah kamu etnosentris ya. Oh enggak, etnosentris itu ada dua. Ada etnosentris yang baik dan etnosentris yang enggak baik, yang merusak dan tidak merusak. Nah itu bisa kamu jadikan trik. Kalau dikritik orang apa aja jawaban dua. Kamu pemarah ya? Ya, tapi pemarah itu ada dua. Ada pemarah yang baik, ada pemarah yang enggak baik. Nah, no yo argumennya digoleki belakangan. Kamu kok mahasiswa males sekali. Enggak apa-apa. Males itu ada dua, Pak. Ada males yang konstruktif, ada males yang Oke. Itu triknya Rorty. Katanya Rorty, relativisme yang merusak itu orang yang ya kayak tadi, percaya pada banyak kebenaran tapi terus jatuh pada nihilis. Oh berarti terus nggak ada yang benar. Semuanya serba relatif, semuanya serba tergantung. Kalau kayak gini itu merusak relativismenya. Kenapa? Secara logis ada kontradiksi internal. Dan yang kedua, tidak mungkin orang nihilis itu. Tidak mungkin bisa. Orang selalu ada menyudut tertentu, dia pasti punya persepsi tertentu. Dia tidak ngaku aja. Tanya dirimu sendirilah. Orang yang bilang misalnya ini, saya ndak NU, ndak Muhammadiyah Pak, saya pinginnya netral. Yo bisa sih, cuma kalau mau jujur sebenarnya dia sudah memihak kok satu di antara dua. Ya entah pihak yang mana, tapi pasti sudah ada yang dia pihaki. Saya ndak KIH, ndak KMP Pak, ndak percaya. Coba bongkar isi pikiranmu, mesti ya kayak gitu ya mesti pro Jokowi itu namanya. Oh kalau kayak gitu ya pro, pasti ada. Ndak bisa orang nihilis. Orang pasti punya posisi. Bahkan tidak punya posisi itu yang namanya posisi juga. Ya kan? Non-blok itu kan blok baru. Saya ndak NU, ndak Muhammadiyah, saya bikin organisasi baru, sama, bikin kubu baru namanya. Jadi ndak ada nihilisme. Kalau orang benar-benar nihilis itu merusak dirinya sendiri. Karena secara logis nggak mungkin, secara praksis juga ndak mungkin. Teh ini manis atau ndak manis kan gitu. Kalau saya abstain Pak, ndak bisa. Pasti ya absen mulutmu, tapi kan kamu sendiri sudah ngerasa dia manis apa enggak itu. Kamu yang nyerap. Jadi itu relativisme yang merusak. Kalau di Rorty, ndak, saya ndak kayak gini. Relativisme itu adalah relativisme yang ndak merusak. Relativisme yang ndak merusak itu, aku yakin yang tak anggap benar hari ini itu benar. Tapi kebenaran yang tak yakini benar ini, kalau besok ada fakta baru, ada data baru, ada kebenaran baru yang lebih benar, aku tidak akan ragu-ragu ngambil yang baru. Jadi kebenarannya selalu digantung. Digantung dalam arti, menurutku ini benar sekarang, saat ini, sejauh yang aku tahu. Nah selama ini kan sebenarnya ini sering kamu pakai gaya kayak gini nih. Sejauh yang saya tahu kan gitu. Itu sebenarnya relatif kan sejauh yang saya tahu itu, tapi konstruktif. Karena berarti kamu masih ingin tahu lebih jauh lagi. Kamu masih ngasih tanda kutip terhadap kebenaran yang kamu yakini benar sekarang. Bukan nihilis. Kalau nihilis, wis kabeh benar, setiap kebenaran tergantung, selesai. Ndak bisa orang nihilis. Ndak bisa selalu tergantung. Pasti orang memihak secara pragmatis, secara praksis. Selalu ambil kubu, selalu ambil posisi. Oke. Etnosentris juga begitu. Jadi Rorty relativis itu kan pendirian pribadi. Kalau etnosentris secara budaya berarti orang kan boleh merasa benar masing-masing.
Jawa bagus ya menurut orang Jawa, Padang bagus ya menurut orang Padang, Irian Jaya bagus ya menurut orang Irian. Nah, itu kan etnosentris. Kalau gitu etnosentris dong. Tapi katanya Rorty, ya ndak. Etnosentris itu ada dua. Ada etnosentris yang merusak, ada etnosentris yang tidak merusak. Apa sih etnosentris yang merusak itu? Etnosentris yang merusak itu tadi arogansi, keangkuhan budaya, merasa diri unggul, merasa diri tinggi. Ini etnosentris. Orang Jawa itu memang top. Ah, etnosentris itu. Jadi tidak ada yang bisa ngalahin Jawa. Tidak ada yang bisa ngalahin Aceh. Nggak ada yang bisa ngalahin Padang. Indonesia itu pusatnya dunia. Negara lain nggak ada apa-apanya. Itu etnosentris. Ini merusak. Ya sama. Di mana merusaknya? Ya karena kamu merasa final. Selesai. Kamu menyempitkan wawasanmu hanya sebatas Jawa. Yang Persia merasa, wah Persia itu budaya unggulan. Yang Amerika merasa, lah enggak, pusatnya peradaban Amerika, enggak ada yang lebih berbudaya dibanding Amerika. Yang Eropa juga begitu, yang India juga begitu. Ini etnosentris. Kalau katanya Rorty, enggak, etnosentris itu wajar, cuma jangan yang merusak. Yang enggak merusak gimana? Aku yakin budayaku, peradabanku itu baik, bagus. Tapi aku juga terbuka kalau ada budaya lain yang lebih bagus. Ya enggak apa-apa, tak ambil aja. Kita bukan orang yang tertutup. Nah itu etnosentris yang bagus. Jadi ya Islam dulu itu kalau sholat di Arab itu ya pakai jubah. Kalau di Indonesia terus pakai sarung. Tapi ada budaya baru dari barat, pakai celana, boleh nggak? Nah, kalau nggak etnosentris yang konstruktif, ya nggak apa-apa pakai celana. Yang penting visinya kena nutup aurat. Nah itu budaya yang terbuka. Tapi kalau yang tertutup nggak bisa, jubahan ya nggak jubahan, atau nggak jubahan. Kalau nggak sarungan ya nggak boleh. Dulu di Langgar saya ada itu kiai yang sholat pakai celana, kamu langsung diseret keluar. Harus pakai sarung. Nah, itu sejenis etnosentris. Meskipun mungkin tujuannya baik. Celana itu kan kamu pakai macam-macam, pakai nongkrong, pakai ngerokok, pakai jungkir balik di luar, tiba-tiba masuk masjid bikin sholat, jangan-jangan kena kotoran apaan. Mungkin karpe gitu. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau ideologinya harus sarung, nggak bisa nego sama sekali, nah itu etnosentris. Harus jubah. Atau yang pakai jubah derajatnya lebih tinggi daripada yang cuma pakai sarung. Karena jubah berarti ikut sunnahnya Nabi, luar dan dalam. Oh, itu etnosentris. Ya nanti mungkin sekali-sekali ngaji-ngaji yang kayak gitulah, logika-logika imitasi. Itu kan logika imitatif namanya. Ada kelemahan-kelebihannya. Kayak itu kritik terhadap Rorty, para pengkritiknya. Nah, kita masuk ke teori besarnya Rorty. Yang pertama, ironi. Epistemologinya tadi sudah, sekarang kita ke ontologi. Teorinya Rorty tentang ironi. Ironi kalau dalam cermatannya Rorty adalah media yang banyak digunakan oleh para filosof, para penyebar kebenaran, termasuk para nabi. Jadi ironi itu biasanya dipakai untuk menunjukkan kebenaran. Ironi dampaknya secara psikologis lebih dalam. Ya contohnya ironi itu misalnya melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan. Kayak kamu ke orang lain biasanya melebih-lebihkan, kalau ke dirinya sendiri mengecil-ngecilkan. Itu sejenis ironi. Ah, saya ini apa sih Pak? Orang kecil, tinggalnya juga di daerah terpencil. Saya nggak punya rumah, punyanya cuma gubuk kayak gini Pak, cuma 3 lantai. Terus ngono. Nah, itu kan understatement. Tapi
Itu seolah-olah merendah, tapi sebenarnya pengen menunjukkan bahwa aku itu besar loh Pak, punya rumah aja tingkat 3. Atau melebih-lebihkan, kalau bapak sih enak, sudah mapan, sudah anak istri sudah tercukupi semua, sudah padahal. Kalau kamu enak, masih muda, masih gairah, masih semangat, masih itu. Ini exaggeration, melebih-lebihkan. Dengan kayak gini kan kamu lebih masuk. Daripada kamu tak ceramai, kamu yang muda mbok yang semangat, kamu yang muda, itu kan kurang anu. Tapi kalau tak lebih-lebihkan, aku iri sama kamu, masih muda, energinya masih semangat, jam segini masih bisa melek, wong aku sudah ngantuk kayak gini. Itu sebenarnya kan ironi namanya. Atau diulang-ulang. Yo kiai lah biasa ngomong diulang-ulang terus. Bener kan? Betul? Apa kayak gitu kan? Itu repetisi namanya. Atau sebaliknya. Orang jelek kayak saya itu kadang-kadang pengen ngomong aku itu cakep loh. Atau saya itu ngerti apa sih Pak wong itu sebenarnya kadang-kadang dia pingin efek yang sebaliknya, pingin orang terus balesnya sebaliknya. Enggak, kamu itu sudah bagus kok, kadang-kadang gitu. Nah itu ironi. Hati-hati dengan gaya bahasa ironi, kamu harus cepat tanggap, jangan kebalik. Kalau ada orang ngomong, saya itu apa sih Pak? Iya, kamu itu apa sih? Lunda, kualik itu ya, menanggapinya ya jangan gitu ya. Dia maunya kebalikannya. Kamu harus enggak, kalau kamu kok nada dasarnya gitu kok ndelucur ngono ya dhek nesu mesti. Ini loh Pak gubuk saya. Iya ya, jelek sekali kayak gubuk rumahmu itu. Itu ya tawuran akhirnya. Oke. Ini namanya gaya ironi. Nah, bagi Rorty ironi itu bagus loh. Cuma nggak kayak Sokrates. Kalau Sokrates kan untuk menunjukkan kebenaran, tapi kalau Rorty justru enggak itu. Ironi itu manfaat paling besar adalah untuk mempertanyakan kebenaran. Begitu orang ngomong, gubuk saya ini loh Pak, masa jelek gitu loh Pak, itu kan kamu kan otomatis mikir, apa itu gubuk beneran sih, wong bagus kayak gitu. Itu mempertanyakan kebenaran. Ngaji filsafat ini tidak penting kok, kamu nggak perlu terlalu serius lah. Kan terus bikin kamu mikir, apa iya ya ngaji ini tidak penting ya. Itu kan terus kamu mikir. Jadi ironi bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk mempertanyakan yang sudah benar. Nah, cuma nanti di Rorty, karena definisi ironi ini mempertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya karena kebenaran itu selalu berubah dan dinamis. Maka Rorty punya istilah manusia ironis. Manusia ironis adalah manusia yang mengironi dirinya sendiri. Kalau tadi kan basa-basi ke orang lain, manusia ironi itu manusia yang selalu tanya terhadap dirinya. Manusia yang sadar bahwa hidupku ini kontingen. Maka aku melakukan ironi ke diriku sendiri. Apa kayak gini ini sudah bagus sih? Apa yang kayak gitu itu sudah bagus sih? Apa sudah pas aku gini ini? Itu manusia ironi. Oke, jadi dasarnya ironi kontingensi. Nanti ironi dibahas lagi. Apa sih kontingensi itu? Sejak tadi ngomong kontingensi. Kontingensi itu kesementaraan. Makanya kalau ada porseni apa olimpiade kan selalu kontingen dari Indonesia, kontingen dari Jawa Barat. Kenapa disebut kontingen? Karena sementara ngumpulnya. Kalau acaranya selesai ya bubar. Kamu boleh ini kontingen ngaji filsafat, enggak apa-apa. Wong ya sementara, habis ngaji ya bubar. Itu kontingensi. Hidup juga kayak gini. Kenapa hidup itu kontingensi? Karena hidup kita juga sementara. Bahkan di segala aspeknya, baik khusus maupun umum. Yang umum ya hidup kita secara keseluruhan kan juga sementara. Yang khusus, yang kecil-kecil kan juga sementara. Dulu gak punya rambut, terus rambutnya tumbuh. Rambutmu tumbuh umur berapa? Kira-kira balik itu umur berapa sekarang? Itu kan kontingen. Dulu gak punya kumis, sekarang punya kumis. Terus dicukur lagi, terus tumbuh lagi, dicukur lagi. Itu namanya kumis kontingen.
Jenggot juga gitu, jenggot tua itu jenggot kontingen itu tadi sementara, jenggot sementara. Nah, kontingensi ini yang nggak pernah dipikir oleh epistemologi. Epistemologi selalu mikirnya eksak, 1 tambah 1 2. Dianggapnya hidup ini nggak berubah-ubah, selalu begini, selalu begitu. Nah itu katanya Rorty, titik lemahnya epistemologi adalah tidak membahas kontingensi. Beda sama hermeneutik. Nah nanti menurut Rorty yang jelas kontingen ada 3. Yang pertama bahasa, yang kedua diri manusia sendiri, dan yang ketiga masyarakat. Khususnya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang liberal. Itu pasti kontingen. Pasti tidak berubah-ubah. Pasti berubah-ubah terus. Bahasa itu kontingennya di mana sih? Bahasa adalah permainan, language game. Bahasa itu bukan gajah adalah binatang berkaki 4 yang punya belalai yang enggak. Gajah itu bisa macam-macam definisinya sesuai penggunaannya. Ya kan? Gajah poling. Nah, mesti bayanganmu ya truk kan. Kalau saya ngomong, kalau di Jawa Timur itu kalau ada orang gemuknya luar biasa, terus disebut gajah abuh. Jadi kalau temennya gemuk, wah kamu sekarang gemuk sekali kayak gajah abuh. Nah itu gajah itu kan. Jadi meskipun nggak ada belalainya disebut gajah. Oh itu kan language game. Kuliah kalau di kampus kan ya masuk kelas, tapi kalau di masjid kan enggak. Kuliah subuh, nah itu kan enggak pakai dosen juga enggak apa-apa. Adanya kiai sama jamaah subuh. Kalau di masjid ngantuk enggak apa-apa, kalau di kampus ngantuk, wah enggak apa-apa dosen tertentu. Saya dulu zaman S1 kalau ngantuk ada dosen yang ngantuk, keluar, wudu dulu. Wah, disuruh wudu. Begitu masuk lagi habis wudu, berdoa dulu. Waduh, sebelum belajar. Tapi unik dosen-dosen dulu itu kan khas. Ada yang masuk kelas bawa buku catatan terus mendikte. Cek mendikte terus. Oh itu padahal dan nggak lihat ke sana sama sekali. Jadi teman-teman pada giliran ada yang masuk, ada yang keluar, cuek aja pokoknya mendikte terus. Itu dahsyatnya kuliah zaman dulu. Nggak kayak sekarang. Oke. Dan kenapa sih dia game? Ya karena lahirnya di tengah masyarakat. Penggunaannya macam-macam. Kadang-kadang kata-katanya sama, konotasinya beragam. Di Jawa Timur itu mesuh itu menjadi modus keakraban. Tidak cuma modus kebencian, nggak cuma modus kekesalan. Kemarin saya ketemu teman dari Surabaya itu baru nyampe sini. Isi urip ae cuk, mesti ngono. Yang nggak mesti kaget. Mesuh. Tidak apa-apa. Ternyata pisuan itu simbol keakraban, bukan simbol kemarahan, bukan simbol kekesalan. Nah, itu language game. Maka bahasa kontingen, dia dibentuk oleh masyarakat, ditanamkan di kepala kita, dan dunia ini kita pahami sesuai dengan bahasa yang ditanamkan di kepala kita itu. Jadi caramu melihat realitas itu berdasarkan kategori-kategori bahasa dan konotasinya yang ditanamkan oleh masyarakat sekelilingmu. Misalnya kiai misalnya. Kalau di Jawa Timur kiai tidak boleh kayak gini ngaji, tidak pakai kopiah, tidak pakai serban, wah kurang afdol. Afdolnya kiai ngaji ya pakai kopiah, pakai serban, pakai itu. Kenapa kok saya nggak pakai? Ya karena saya ngerti lah, audiennya cuma kamu aja kok. Nanti kamu kalau aku pakai serban ke sini malah sungkan ngaji. Ben ngene wae kaya ngobrol.
Nanti tiba-tiba aku masuk ke sini minggu depan pakai serban, pakai jubah. Assalamualaikum. Wah, kamu mengkeret mesti orang situ ngaji kamu. Langsung keluar dalil yang pertama. Oke. Dan ini tidak statis, berubah-ubah terus. Dulu language gamemu dari pesantren masih cupu, masih wawasannya sempit, masih sok kaget-kaget lihat kota. Lalu sekarang sudah ngalah-ngalah itu. Kagetnya kalau kamu pulang kampung malahan kan, wah ternyata kampungku masih desa. Kenapa? Ada modus bahasa yang berubah dengan segala konotasinya. Dulu bagi kamu anak soleh itu yo anak yang rajin ke masjid, nggak pernah keluyuran, nggak pernah itu. Sekarang sudah beda lagi kan. Soleh itu yo ke masjid sih, tapi juga jalan-jalan, tapi juga ngerti mall, tapi juga itu wawasannya luas, itu soleh. Itu kan ada beda modus bahasa, ada beda konotasi. Yang menanamkan siapa? Masyarakat sekelilingmu. Dulu lihat perempuan pakai rok mini, kamu astagfirullah, astagfirullah kan gitu. Ya kan? Sekarang iya, subhanallah, alhamdulillah. Kalau lebih terbuka lagi, Allahu Akbar. Iya. Lah kok Allahu Akbar, Pak? Karena biasanya kalau habis Allahu Akbar itu kan langsung serbu gitu. Oke. Biasanya kan ngono, sekarang habis Allahu Akbar itu serbu. Jadi ekspresi paling dahsyat hari ini setelah subhanallah, Allahu Akbar, serbu. Oke. Terus kontingensi yang kedua, kontingensi diri. Jadi manusia itu tidak pasti. Kamu bukan master terhadap dirimu, kamu dideterminasi oleh lingkungan sekelilingmu. Kemarin ada Freud, ada psikoanalisis. Jadi makanya jangan sombong. Tidak cuma perannya Allah, kamu besar, kamu bagus, kamu baik, kamu pinter, tapi masyarakat juga berperan, lingkunganmu juga berperan, dan kamu berubah terus. Harusnya kalau kamu sendiri besar kan membesarkan dirimu sendiri dan pancet besar terus. Wong kita kan dinamis, berubah-ubah. Maka kontingen. Dan kalau di Freud kemarin kan jelas, kita punya id, punya ego, punya super ego, dan itu yang membentuk diri kita. Kontingensi. Jadi isi pikiran kita yang diwakili bahasa ternyata sifatnya sementara, diri kita juga ternyata sifatnya sementara, serba sementara. Dan pada akhirnya masyarakat kita juga masyarakat yang sementara. Tidak ada masyarakat yang statis. Masyarakat selalu dinamis, kontingen. Apalagi kalau bahasanya Rorty, komunitas liberal, masyarakat yang bebas, yang terbuka, itu perubahannya pasti lebih cepat. Mungkin kamu yang kuliah di Jogja 3 tahun terus pulang kampung, mungkin kamu kaget, loh kok sudah banyak perubahan. Kecuali yang sangat desa ya. Kalau sangat desa biasanya perubahannya agak lambat, tapi pasti ada perubahan. Mungkin cara berpikirnya, mungkin cara menanggapi persoalan, dan macam-macamnya. Jadi pikiran kita liberal, pikiran kita sementara, diri kita sementara, masyarakat kita sementara. Semuanya dinamis. Oleh karena itu jangan mematok kebenaran, jangan mematen pemahaman sebagai pasti sesuai untuk kapanpun dan dimanapun.